Eh? Eh? Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kadida di kelas Sejarah Edu-On. Kalau dengan Kadida, berarti kan harus siap-siap ya, karena kita akan kembali ke masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kita, yaitu adalah mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bisa kembali mengingat mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata, teman-teman pasti bisa mengingat bahwasannya kita sudah membahas, yaitu terjadinya pertempuran-pertempuran atau 3 pertempuran yang muncul di awal dari materi mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yaitu ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Ambarawa, hingga pertempuran Medan Area. Nah, ini adalah kelanjutan dari pertempuran yang terjadi di daerah-daerah selain dari 3 daerah yang sudah kakak sebutkan. Apa aja sih? Oke, kita akan lihat dari peta konsep yang akan kita bahas di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata, kakak bagi atau kakak sebut sebagai part 2. Oke, kita akan lihat dari konsep yang pertama. Apa sih yang akan kita bahas? Oke, yang pertama adalah kita akan melihat mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Sebagai bagian yang nantinya kita kenal bahwa Bandung nantinya akan berkorbar api yang sangat besar banget di wilayah Bandung, sehingga nantinya akan dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Terus yang kedua, kita akan membahas mengenai peristiwa Merah Putih di Manado, di mana nantinya pelarangan yang dilakukan oleh Inggris terhadap pengibaran merah putih di wilayah Manado mengakibatkan rakyat yang marah dan akhirnya mencoba untuk bisa melawan pasukan Inggris. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman, kita akan melihat mengenai Perang Puputan Margarana, atau nantinya kita kenal sebagai Perang Titik Darah Penghabisan, di mana nantinya rakyat Bali mencoba untuk bisa mempertahankan Bali untuk bisa tetap masuk di dalam wilayah Indonesia. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah kita akan membahas mengenai perlawanan dari rakyat di Makassar, di mana nantinya rakyat Makassar juga mencoba untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan-kemungkinan upaya untuk bisa membentuk negara Indonesia Timur. Nanti seperti apa sih daripada perkembangan pertempuran ini? Oke, kita akan bahas ya di dalam materi kita mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata di part kedua. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Teman-teman, tahu nggak sih yang tadi kakak nyanyikan adalah sebuah judul lagu yang kita kenal dengan sebutannya adalah, ada tahu? Betul sekali, Halo Halo Bandung, karya dari Ismail Marzuki. Dan penggalan lirik yang tadi kakak nyanyikan adalah penggalan lirik yang nantinya akan bersesuaian dengan materi yang akan kita bahas di dalam konsep yang pertama, teman-teman. Yaitu adalah mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Yuk, kita akan lihat mengenai proses daripada peristiwa Bandung Lautan Api ini, bagaimana sih terjadinya, dari mulai latar belakang hingga jalannya pertempuran, yang akan menjadi bagian yang tidak bisa terlepas juga di dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Mari kita akan lihat ya, dimulai dari latar belakangnya. Oke teman-teman, nah yang akan mengakibatkan peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi, ini seperti halnya juga pertempuran-pertempuran yang sudah kita bahas teman-teman. Mulai dari Surabaya, mulai dari Ambarawa, hingga Medan Area, terjadi adalah akibat dari kedatangan pasukan sekutu atau pasukan Nika ke wilayah Indonesia. Kalau di Bandung kita lihat di tanggal 12 Oktober, di tahun 1945, akhirnya pasukan sekutu dan Nika ini datang ke wilayah Bandung. Nah ini yang nantinya akan menjadi problem, terutama ketika 12 Oktober tahun 1945 ini nantinya juga para pemuda-pemuda Bandung ini mencoba untuk merebut persenjataan dan juga pangkalan udara di wilayah Andir. Dan nantinya kita lihat bahwasannya pemuda mencoba untuk mengambil persenjataan di pabrik bekas dari artileri konstruktif Winkel, atau nantinya sekarang dikenal dengan namanya Pindad. Dan nantinya hal ini yang mengakibatkan sekutu ini mulai marah terhadap para pemuda-pemuda di Bandung, karena nantinya beranggapan bahwa para pemuda di Bandung ini nantinya mengganggu tugas-tugas dari pasukan sekutu untuk bisa mengamankan wilayah Bandung. Dan ini yang nantinya akan memicu kemarahan dari pasukan sekutu, sehingga akhirnya pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum di tanggal 21 November di tahun 1945. Di mana nantinya ultimatum dari Inggris ini yang nantinya akan membuat rakyat Bandung mulai marah. Karena ultimatum yang pertama ini nantinya harus atau mengharuskan rakyat untuk menyerahkan senjata
senjatanya yang sudah direbut dari pihak pendudukan Jepang. Dan inilah yang nantinya akan menjadi kunci teman-teman untuk bisa melihat bahwasanya rakyat Bandung tetap bersikukuh untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, tetap mempertahankan bahwa harusnya Bandung ini masih menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Dan inilah yang nantinya akan memicu kemunculan dari peristiwa Bandung Lautan Api. Teman-teman, lanjutnya kita akan melihat jalannya pertempuran dari Bandung Lautan Api. Seperti apa? Yuk, kita akan lihat. Teman-teman, mari kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Kita akan melihat dari jalannya pertempuran. Seperti apa sih? Oke, tadi ya kita sudah melihat bahwasannya yang melatar belakangi peristiwa Bandung Lautan Api adalah akibat dari ultimatum pertama yang diterapkan oleh pasukan sekutu, yaitu berisi bahwa rakyat harus menyerahkan seluruh senjata yang sudah mereka rampas dari pihak pendudukan Jepang. Dan rakyat Bandung menolak keras terkait dengan ultimatum tersebut. Sehingga kita akan lihat bahwasannya kesatuan militer yang kita kenal dengan TKR dan juga Laskar-Laskar Rakyat ini mencoba untuk melakukan serangan ke beberapa wilayah yang diduduki oleh pasukan Inggris, terutama di wilayah Bandung Utara. Nah, Bandung Utara sendiri nantinya akan menjadi basis militer awal dari pasukan sekutu dan juga Nika di wilayah Bandung, di mana nantinya menjadikan Hotel Savoy Homan dan juga Hotel Preanger sebagai basis militernya. Dan akhirnya rakyat melakukan serangan kepada wilayah kekuasaan dari pasukan Inggris dan juga Nika. Dan hal ini akan memunculkan kemarahan dari pasukan Inggris dan juga Nika, sehingga akhirnya mengeluarkan ultimatumnya yang kedua, yaitu berisi tentang bahwasannya Gubernur Jawa Barat ini harus mengosongkan Bandung bagian utara keluar untuk menuju ke Bandung bagian selatan. Dan kalau kita lihat bahwa ultimatum ini ditujukan untuk bisa mengosongkan Bandung Utara atau Bandung bagian utara dari pemerintahan Indonesia. Dan kalau kita lihat ternyata ultimatum ini walaupun nantinya akan disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, tapi nantinya TKR dan Laskar Rakyat ini tetap untuk mempertahankan prinsipnya bahwa Bandung harus tetap dipertahankan bagaimanapun alasannya. Oke, kita lihat bahwasanya tadi setelah ada ultimatum bahwa Bandung atau pemerintahan kota Bandung ini harus memindahkan dari Bandung bagian utara ke Bandung bagian selatan, maka nantinya rakyat atau nantinya kita kenal dengan terbentuknya kesatuan militer dari seluruh Laskar-Laskar Rakyat dan juga TKR yang dikenal dengan namanya Majelis Persatuan Perjuangan Priangan ini mencoba untuk melancarkan serangan terhadap posisi sekutu dan Nika ke wilayah Bandung bagian utara. Bahkan nantinya berhasil untuk bisa mensabotase truk-truk dari pasukan Nika dan juga berhasil untuk melakukan penculikan terhadap beberapa perwira-perwira dari Inggris. Dan inilah yang nantinya memicu kemarahan dari pihak Inggris. Dan kalau kita lihat nantinya Inggris mengeluarkan lagi ultimatum yang terakhir teman-teman, terutama di tanggal 23 Maret tahun 1946, di mana ultimatum ini nantinya akan berisi bahwasanya Bandung atau seluruh kota Bandung ini harus dikosongkan oleh pihak atau rakyat Bandung. Oke, kakak ulangi ya, bahwasanya ultimatum terakhir yang nantinya disampaikan oleh pihak Inggris bahwasanya seluruh rakyat Bandung ini harus keluar sejauh 11 km dari kota Bandung. Kalau enggak, nantinya Inggris akan melakukan serangan melalui udara, darat, maupun dari wilayah laut. Tapi lebih banyaknya ke darat dan juga ke udara. Dan ini nantinya mengakibatkan apa? Mengakibatkan nantinya kita akan kenal sosok yang nantinya bernama Kolonel A.H. Nasution sebagai pimpinan dari Divisi Siliwangi. Ini nantinya memutuskan untuk melakukan pengungsian. Dan nantinya karena Nasution ini sendiri juga sempat berhubungan atau nantinya bisa dikatakan berkomunikasi dengan pemerintahan pusat. Jadi sebenarnya Kolonel A.H. Nasution ini bisa dikatakan mulai gamang. Karena nantinya kalau kita lihat bahwa A.H. Nasution ini nantinya sempat menghubungi pihak pemerintahan pusat. Bahwa kalau kata pemerintahan pusat, bahwa ultimatum tersebut itu harus diikuti. Karena takutnya akan terjadi banyaknya korban jiwa dari pihak rakyat Bandung. Tapi kalau kata TKR di Jogja, Jenderal Sudirman itu bilang kalau misalkan rakyat Bandung harus tetap mempertahankan Bandung, tidak boleh keluar dari kota Bandung. Karena kalau kita lihat bahwasanya Bandung secara geografis ini kan memiliki kedekatan dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Kalau Bandung jatuh, maka nantinya memudahkan pasukan sekutu dan juga pasukan Nika untuk melakukan serangan ke
Jakarta. Dan akhirnya Kolonel A. Nasution memutuskan bahwa ya udah deh kalau gitu, untuk menghindari korban jiwa maka kita harus mengungsikan seluruh rakyat Bandung keluar dari kota Bandung sejauh 11 km. Tapi ada syaratnya, yaitu adalah membakar seluruh bangunan-bangunan yang dianggap penting. Oke, sehingga nantinya rakyat mulai bersiap-siap untuk mengemasi barangnya. Ada juga yang nantinya mulai menyiapkan dokumen-dokumen penting. Bahkan nantinya ada juga yang melakukan pembakaran-pembakaran di beberapa gedung-gedung penting di wilayah Bandung. Bahkan kalau kita lihat ada sebuah peristiwa yang nantinya pengorbanan dari seorang tokoh bernama Muhammad Toha yang nantinya melakukan aksi peledakan di sebuah gedung mesiu di wilayah Bandung. Dan ini menjadi salah satu upaya juga untuk tetap mempertahankan atau setidaknya untuk bisa mencegah agar pasukan Inggris tidak memanfaatkan Bandung sebagai basis militer bagi mereka untuk bisa menancapkan kekuasaannya di wilayah Indonesia. Oke teman-teman, itulah adalah akhir daripada peristiwa Bandung Lautan Api. Sehingga nantinya rakyat yang pergi sejauh 11 km ketika sampai ke wilayah pegunungan di sekitaran kota Bandung, nantinya melihat kota Bandung dari kejauhan seperti lautan api. Dan itulah yang menjadikan sebuah peristiwa yang kita kenal dengan namanya peristiwa Bandung Lautan Api, di mana rakyat Bandung mengorbankan dirinya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, kalau gitu mari kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang kedua, yaitu kita akan melihat mengenai peristiwa Merah Putih di Manado. Seperti apa sih? Oke, kita akan lihat dari latar belakang kenapa sih peristiwa ini terjadi. Nah, kalau kita lihat bahwasanya peristiwa Merah Putih di Manado terjadi itu adalah akibat daripada penyebaran berita proklamasi. Di mana nantinya kalau kita lihat penyebaran berita proklamasi ini akan dilakukan oleh Dr. Sam Ratulangi, terutama di wilayah Sulawesi ya, yang pada akhirnya Dr. Sam Ratulangi akan menjadi gubernur dari Sulawesi setelah hasil dari sidang PPKI. Nah, tapi kalau kita lihat bahwasanya Dr. Sam Ratulangi itu tidak sendiri dalam menyebarkan berita proklamasi. Nantinya para pemuda-pemuda di Sulawesi ini nantinya akan membantu Dr. Sam Ratulangi untuk memperbanyak salinan teks proklamasi, sehingga nantinya salinan teks proklamasi ini mulai disebarkan ke seluruh wilayah Sulawesi. Nah, selain melalui teks proklamasi yang disalin, ternyata berita proklamasi nantinya juga didengar melalui radio. Terutama nantinya seorang tokoh yang bernama A.S. Rombot nantinya mendengar berita proklamasi ini melalui radio dari markas besar tentara Jepang di wilayah Minahasa. Sehingga nantinya A.S. Rombot, salah seorang pegawai dari markas besar tentara Jepang, ini mencoba untuk menyampaikan berita proklamasi ini kepada tokoh-tokoh di Manado, yang nantinya mengakibatkan tokoh-tokoh Manado ini mulai bersemangat karena bahwasannya Manado atau Indonesia ini telah merdeka. Sehingga salah satu bentuk daripada dampak penyebaran berita tersebut akhirnya terbentuklah Dewan Minahasa, di mana nantinya Mr. Palengkahu ini nantinya mencoba untuk memimpin Dewan Minahasa bersama dengan tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh dari Manado ya, untuk mencoba untuk melakukan aksi pelucutan senjata dan juga mengambil alih kekuasaan Jepang. Dan nantinya diakhiri dengan pengibaran bendera merah putih di wilayah Manado. Tapi kalau kita lihat bahwasanya dalam perkembangannya setelah pengibaran bendera merah putih di Manado, datanglah pasukan sekutu dan nikah ke wilayah Manado. Yang jadi masalah adalah kedatangan pasukan sekutu dan nikah ke wilayah Manado ini nantinya diakhiri dengan pelarangan terhadap rakyat Manado untuk mengibarkan bendera merah putih. Karena dilarang dan pada saat itu lagi euforianya kemerdekaan di wilayah Manado, ini mengakibatkan rakyat Manado ini mulai kesel, mulai marah banget dengan pasukan sekutu dan nikah yang melarang rakyat Manado untuk mengibarkan bendera. Maka inilah yang nantinya akan memicu kemarahan dari rakyat dan akhirnya melakukan serangan kepada pihak sekutu dan nikah dan memulai jalannya pertempuran dari peristiwa Merah Putih di Manado. Tapi kalau kita lihat bahwasanya dalam pertempuran ini nantinya pecahnya peperangan ini berada di wilayah Tomohon dan juga Tondano. Tapi kalau kita lihat dari sisi pasukan atau dari sisi kekuatan militer, rakyat hanya bermodalkan senjata-senjata rampasan Jepang dan juga beberapa dari senjata yang mereka miliki seadanya saja. Sedangkan pasukan sekutu dan nikah ini punya persenjataan yang canggih.
Ya, karena mereka adalah negara pemenang perang. Sudah pasti mereka punya senjata yang canggih. Sehingga ini berdampak terhadap rakyat atau perlawanan rakyat dari Manado. Ini mulai terdesak oleh pasukan sekutu dan Nika. Dan untuk bisa mengatasi hal tersebut, akhirnya Dr. Samratulangi mencoba untuk memerintahkan pembentukan seperti Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Ini dalam rangka untuk bisa menghimpun kekuatan rakyat atau laskar-laskar rakyat untuk bergabung di dalam Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat untuk bersama-sama melawan kedatangan dari pasukan sekutu dan Nika yang mencoba untuk melarang pengibaran bendera merah putih. Yang pertama ya. Terus yang kedua adalah cara yang dilakukan oleh Samratulangi dalam mengatasi terdesaknya perlawanan dari rakyat Manado terhadap pasukan sekutu adalah mencoba untuk menyampaikan petisi kepada pasukan sekutu dan juga Nika bahwa petisi ini berisi bahwa dukungan dari rakyat Manado terhadap kemerdekaan Indonesia, bahwa rakyat Manado sebagai bagian daripada kemerdekaan Indonesia. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata Dr. Samratulangi nantinya ditangkap oleh pasukan sekutu dan Nika, dan nantinya juga kalau kita lihat di dalam taktik persenjataan atau di dalam persenjataan sendiri, bahwasannya ternyata rakyat Manado ini juga harus berakhir dengan kekalahan ya. Karena kalau kita lihat tadi dari apa? Dari permasalahan persenjataan maupun profesionalitas dari Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat di dalam menghadapi pasukan sekutu. Oke teman-teman, itu adalah jalannya pertempuran dan juga latar belakang daripada peristiwa Merah Putih di Manado yang bisa kita maknai sebagai upaya juga dari rakyat Manado untuk tetap mencoba mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedatangan pasukan sekutu dan Nika. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang ketiga, yaitu kita akan melihat mengenai Perang Puputan Margarana sebagai bagian dari upaya rakyat Bali di dalam mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Yuk, kita akan lihat dulu dari latar belakang. Kenapa sih Perang Puputan Margarana ini bisa terjadi? Oke, teman-teman, kita akan lihat bahwasannya Perang Puputan ini juga hampir sama dengan pertempuran-pertempuran yang sudah kita bahas. Di mana yang menjadi awal mula kenapa bisa muncul peperangan di wilayah Bali adalah akibat dari kedatangan pasukan sekutu dan juga Belanda ke wilayah Bali di tanggal 3 Maret di tahun 1946. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, pasukan sekutu dan Belanda ini nantinya membawa sekitar 2.000-an pasukan untuk datang ke wilayah Bali. Dengan tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya adalah yang pertama nih, bahwasanya Bali itu pengen dijadikan sebagai basis atau batu loncatan untuk menyerang wilayah Jawa Timur. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok nyerang Jawa Timur, Kak? Nah, kenapa menyerang Jawa Timur? Nah, karena di Jawa Timur sendiri adalah lumbung makanan bagi pemerintahan Republik Indonesia. Kalau bisa diserang dan juga dikuasai, maka akhirnya pemerintahan Republik Indonesia ini nantinya akan semakin apa? Semakin menurun staminanya untuk menghadapi kedatangan dari pasukan sekutu dan Belanda yang berupaya untuk kembali menjajah wilayah Indonesia. Dan kalau kita lihat Bali juga teman-teman, selain untuk dilakukan penyerangan ke wilayah Jawa Timur, juga pengennya sih ya Bali ini nantinya akan dijadikan sebagai daerah penghubung antara wilayah Australia dengan Indonesia. Karena kalau secara geografis bahwa Bali ini nantinya berdekatan dengan Australia. Jadi kalau misalkan ada pasukan dari Afnei dan juga pasukan Belanda yang bertempat di Australia mau datang ke Indonesia, bisa datang dulu ke Bali. Maka Bali nantinya dianggap sebagai daerah penghubung antara Australia dengan Indonesia. Itu adalah tujuan awal. Terus juga kalau kita lihat lagi bahwa tujuannya bahwasanya kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke wilayah Bali ini juga diakibatkan karena keinginan dari pihak Belanda sendiri teman-teman untuk bisa menyatukan Bali ke dalam negara Indonesia Timur. Oke, sebenarnya nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan negara Indonesia Timur teman-teman. Nantinya di dalam materi diplomasi ya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya negara Indonesia Timur ini adalah sebuah negara yang akan meliputi daerahnya seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan juga Maluku. Di mana ini adalah negara bentukan atau negara boneka buatan Belanda dalam rangka untuk bisa memperlemah Republik Indonesia. Dan inilah tujuan daripada kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke wilayah Bali untuk bisa menyatukan Bali ke dalam negara boneka buatan dari pihak Belanda.
Oke teman-teman, nah kalau kita lihat bahwasanya kenapa sih Bali nantinya menjadi bagian dari negara Indonesia Timur? Kenapa sih Belanda berambisi untuk membentuk negara Indonesia Timur? Nah kalau kita lihat bahwasanya kenapa Bali menjadi bagian dari negara Indonesia Timur? Karena kalau di dalam perjanjian Linggarjati yang akan diselenggarakan di tahun 1947 teman-teman, bahwasanya nantinya wilayah Bali ini tidak termasuk di dalam Republik Indonesia. Karena wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda secara de facto hanya meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Balinya kemana? Nah, Balinya pengen dimasukkan ke dalam bagian dari negara Indonesia Timur buatan dari pihak Belanda. Bahkan teman-teman, Belanda sendiri nantinya sempat membujuk kepada I Gusti Ngurah Rai untuk bisa bekerja sama di dalam membentuk negara Indonesia Timur. Tapi kalau kita lihat, apa sih jawaban dari I Gusti Ngurah Rai terhadap ajakan dari Belanda? I Gusti Ngurah Rai bilangnya kayak gini, bahwa urusan diplomasi biarkan jadi urusan pemerintahan pusat. Saya dan seluruh rakyat Bali bercita-cita untuk bisa melenyapkan Belanda keluar dari Pulau Bali. Dan untuk bisa mencapai cita-cita tersebut, maka saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mengusir keluar Belanda. Itu pernyataan yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Rai kepada Belanda. Dan inilah yang nantinya kita akan lihat menjadi salah satu pemicu kenapa akhirnya perang puputan ini bisa terjadi. Karena nantinya I Gusti Ngurah Rai membuktikan ucapannya dengan melakukan upaya yang dikenal dengan pelucutan senjata polisi dari Nika di wilayah Tabanan. Di mana nantinya I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya itu adalah Ciung Wanara di tanggal 18 November untuk melakukan pelucutan tersebut. Tapi baru bisa dilaksanakan di tanggal 20 November di tahun 1946. Maka nantinya setelah berhasil melucuti senjata dari polisi Nika, terus kembali ke desa Adeng Marga, dan inilah yang akan memicu jalannya pertempuran dari Perang Puputan Margarana, di mana nantinya Belanda di tanggal 20 November tahun 1946 ini mulai mengerahkan pasukannya yang diambil dari seluruh wilayah Bali dan juga mendapat bantuan dari Lombok hanya untuk bisa mengisolasi desa Adeng Marga dalam rangka untuk bisa mengepung pasukan Ciung Wanara, mengepung I Gusti Ngurah Rai. Karena terdesak, akhirnya I Gusti Ngurah Rai seperti halnya leluhur-leluhurnya yang juga melakukan perang yang sama seperti I Gusti Ngurah Rai, memutuskan untuk melakukan perang puputan atau perang sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati sebagai kesatria dibanding harus ternista akibat dari penjajahan. Dan akhirnya I Gusti Ngurah Rai bersama dengan seluruh pasukannya memutuskan untuk menyerang Belanda secara bersama-sama dan akhirnya harus tewas di dalam pertempuran Puputan Margarana. Dan kalau kita lihat bahwasanya I Gusti Ngurah Rai dan juga pasukan Ciung Wanara ini rela mengorbankan dirinya hanya untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan kita patut bersyukur bahwa sebagai bagian dari Indonesia kita bisa melihat bahwa ada tokoh-tokoh dari Indonesia yang rela mengorbankan dirinya hanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke teman-teman, itulah jalannya pertempuran yang bisa kita pahami dan juga latar belakang daripada Perang Puputan Margarana. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai pertempuran selanjutnya. Teman-teman, mari kita akan bahas konsep yang keempat, yaitu kita akan melihat mengenai perlawanan dari rakyat Makassar. Yang kita akan lihat bahwasanya rakyat Makassar juga ikut serta di dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui angkat senjata. Yuk, kita akan lihat dulu dari latar belakang kenapa sih rakyat Makassar ini nantinya melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Oke, kita akan lihat ya bahwasannya yang menjadi latar belakang daripada kenapa rakyat Makassar melakukan perlawanan, ini juga kita bisa akan lihat dari kemunculan Perang Puputan Margarana. Tadi kakak sudah sampaikan ya bahwasanya Belanda ini punya tujuan untuk bisa menyatukan beberapa wilayah-wilayah di daerah timur seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi dan juga Maluku. Apalagi nantinya Makassar sebagai bagian dari Kepulauan Sulawesi
Sulawesi ini nantinya juga menjadi target di dalam penyatuan negara Indonesia Timur. Dan untuk bisa menghadapi upaya Belanda di dalam membentuk negara Indonesia Timur, akhirnya Dr. Samratulangi sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi ini mencoba untuk membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang diketuai oleh Manai Sopian yang bertujuan untuk bisa menentang pembentukan dari negara Indonesia Timur oleh Belanda. Dan nantinya banyak banget tokoh-tokoh dari Makassar yang turut serta bergabung di dalam PPNI. Ada Abdul Rifai, ada juga Pak Ersi, ada juga Walter Monginsidi yang juga ikut serta di dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia dalam rangka untuk menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Dan kalau kita lihat bahwasanya rakyat Makassar juga sangat menentang terkait dengan pembentukan dari negara Indonesia Timur. Dan untuk bisa memuluskan langkah Belanda dalam menyatukan seluruh wilayah-wilayah di daerah timur sebagai bagian dari negara Indonesia Timur, maka akhirnya Belanda ini mengutus seseorang yang nantinya kita kenal dengan bernama Raymond Oosterling dalam sebuah pasukan bernama Depot Speciale Truppen. Teman-teman lihat gambarnya ya, dan teman-teman harus tandai orang ini. Karena orang ini adalah penjahat perang, luar biasa jahatnya banget. Oke, kita akan lihat ya, kenapa Raymond Oosterling adalah seorang yang sangat jahat banget atau penjahat perang. Di mana nantinya Depot Speciale Truppen yang dipimpin oleh Raymond Oosterling ini tujuannya adalah satu, yaitu adalah bagaimana caranya untuk bisa memuluskan langkah pemerintahan Belanda di dalam pembentukan negara Indonesia Timur dengan cara melakukan penumpasan setiap upaya pemberontakan dari rakyat Makassar. Teman-teman bisa ulangi lagi ya, atau kakak bisa ulangi lagi ya, bahwasanya Raymond Oosterling, pimpinan dari DST atau singkatan dari Depot Speciale Truppen, dimaksudkan untuk datang ke wilayah Makassar dalam rangka untuk menumpas setiap pemberontakan rakyat Makassar yang nantinya menentang upaya dari pemerintahan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Dan kalau kita lihat bahwasanya inilah yang akan memicu kemarahan dari rakyat dari Makassar yang nantinya mencoba untuk melawan kedatangan dari pasukan Depot Speciale Truppen. Dan nantinya kalau kita lihat ini menjadi awal mula dari jalannya pertempuran, teman-teman. Di mana nantinya beberapa tokoh-tokoh pemuda seperti Abdul Rifai, Pak Ersi, dan juga Robert Walter Monginsidi nantinya melakukan upaya perlawanan. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk sebuah laskar yang dikenal dengan namanya Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi atau disingkat sebagai LAPRIS. Di mana nantinya LAPRIS sendiri nantinya menjadi kesatuan dari seluruh laskar-laskar rakyat yang ada di Makassar untuk bisa menentang upaya dari DST atau Depot Speciale Truppen dalam rangka untuk bisa mengajak masyarakat di wilayah Makassar bergabung sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Bahkan kalau kita lihat nantinya ada seorang tokoh dari pemuda yang tergabung di dalam LAPRIS, ya seorang wanita yang tergabung di dalam LAPRIS yang nantinya mengorbankan dirinya dengan memegang senjata atau memegang granat, melepaskannya terus nantinya lari ke tengah-tengah pasukan dari Belanda, meledakkan dirinya sehingga nantinya bersama dengan 6 pasukan atau 6 tentara Belanda nantinya harus tewas dalam insiden bom bunuh diri. Dan kalau kita lihat itu adalah sebagai bentuk juga perlawanan dari rakyat Makassar terhadap pemerintahan atau terhadap DST tadi. Tapi kalau kita lihat bahwasanya DST ini nantinya karena menghadapi berbagai macam serangan-serangan yang dilakukan oleh LAPRIS, akhirnya pimpinannya yaitu adalah kita kenal dengan tadi yang bernama Raymond Oosterling ini nantinya mencoba untuk menerapkan metode yang dikenal dengan namanya metode Gestapo atau Geheime Staatspolizei. Nah, teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah Gestapo. Teman-teman pasti pernah dengar di masa-masa Perang Dunia Kedua, di mana Jerman atau Hitler kita kenal pernah menggunakan metode yang serupa, Gestapo, yaitu adalah melakukan penangkapan dan juga pembantaian terhadap setiap orang yang dicurigai ingin melakukan pemberontakan tanpa bukti pasti. Oke, kakak ulangi lagi ya. Metode Gestapo adalah sebuah metode yang nantinya diterapkan oleh atau yang pernah digunakan juga oleh pasukan Nazi dalam rangka untuk bisa menangkap hingga membantai orang-orang yang dianggap melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan. Dan kalau kita lihat, metode Gestapo dari Raymond Oosterling ini berdampak besar juga terhadap kematian dari korban sipil. Dan nantinya ada sekitar 40.000 rakyat sipil yang harus tewas karena
tindakan dari Raymond Oosterling yang dianggap sebagai penjahat perang yang pernah muncul di Indonesia. Dan nantinya metode Gestapo ini setidaknya kalau kita lihat secara taktis ternyata sukses juga untuk nantinya membuka Lapris yang nantinya berakibat terhadap terdesaknya Lapris, dan bahkan nantinya pasukan di ST tadi berhasil untuk menangkap Robert Walter Monginsidi, bahkan nantinya sampai nantinya akan menghukum mati Robert Walter Monginsidi. Dan kalau kita lihat bahwasanya di sini rakyat Makassar ini tetap berupaya untuk bisa mempertahankan kemerdekaan bagaimanapun caranya, dengan cara walaupun nantinya kalau kita lihat bahwa korban jiwanya ini sangat banyak banget, tapi setidaknya kita akan bisa pahami bahwasanya perlawan rakyat Makassar juga menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari upaya untuk bisa mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Oke teman-teman, itu dia materi kita mengenai pertempuran-pertempuran yang muncul yang nantinya menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Selanjutnya kita akan lihat kesimpulannya. Teman-teman, mari kita tarik kesimpulan dari materi kita mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui angkat senjata. Part kedua. Oke, tadi kita sudah melihat setidaknya ada 4 konsep mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini. Oke, yang pertama kita sudah melihat mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Bagaimana kesimpulannya? Oke, tadi kita sudah lihat ya bahwasanya yang melatar belakangi peristiwa Bandung Lautan Api adalah akibat dari kedatangan pasukan sekutu ke wilayah Bandung, yang nantinya juga dirangkai dengan berbagai macam ultimatum-ultimatum. Setidaknya ada 3 kali ultimatum yang diakhiri dengan ancaman kepada rakyat Bandung untuk mengosongkan seluruh kota Bandung kalau tidak mau terjadi korban jiwa akibat dari serangan pasukan sekutu. Maka untuk menghindari terjadinya atau banyaknya korban jiwa dari rakyat Bandung, pimpinan dari divisi Siliwangi yaitu adalah Ahan Nasution mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintahan pusat yang nantinya memutuskan untuk mengosongkan kota Bandung dengan syarat membakar kota Bandung. Jadi nantinya pengosongannya itu harus sejauh 11 km, di mana nantinya dari jarak 11 km di luar kota Bandung terlihatlah Bandung itu seperti lautan api, yang nantinya menjadikan Bandung Lautan Api atau peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Oke teman-teman, inilah kesimpulan dari peristiwa Bandung Lautan Api. Terus konsep yang kedua teman-teman, kita tadi sudah melihat mengenai peristiwa Merah Putih di Manado. Seperti apa kesimpulannya? Oke, tadi kita sudah lihat ya bahwa saja yang melatar belakangi peristiwa Merah Putih di Manado adalah akibat dari tersiarnya kabar kemerdekaan yang didengar oleh AS Rombot, yang nantinya didengar dari berita di kantor dari atau markas besar dari Angkatan Jepang, yang nantinya didengar oleh AS Rombot dan akhirnya disebarkan ke beberapa tokoh-tokoh nasional yang ada di Manado. Dan nantinya setelah didengar kabar tersebut, akhirnya tokoh-tokoh nasional di Manado membentuk Dewan Minahasa untuk bisa melakukan aksi pelucutan senjata dari pendudukan Jepang, bahkan nantinya mencoba untuk mengambil alih pemerintahan yang sudah dikuasai atau yang sedang dikuasai oleh pendudukan Jepang. Bahkan nantinya mencoba untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk kesediaan untuk juga mempertahankan kemerdekaan. Tapi ternyata ketika setelah selesai mengibarkan bendera Merah Putih, nantinya datanglah pasukan sekutu yang nantinya mencoba untuk melarang rakyat Manado untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Karena rakyat marah akibat dari pelarangan tersebut, akhirnya mulailah pecah pertempuran antara rakyat Manado melawan pasukan sekutu. Dan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, walaupun kalau kita lihat dalam perkembangannya, bahwasanya rakyat Manado ini nantinya secara persenjataan ini kalah jauh dengan pasukan Inggris. Walaupun nantinya akan kalah ya, tapi setidaknya kalau kita lihat bahwa rakyat Manado ini mencoba untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, tetap bersedia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari upaya mereka untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah konsep mengenai peristiwa Merah Putih di Manado. Konsep kedua. Oke, lanjutnya lagi kita akan tarik kesimpulan dari konsep yang ketiga, yaitu adalah pertempuran Puputan
Margarana. Di mana tadi teman-teman sudah lihat ya, bahwasanya pertempuran Puputan Margarana terjadi adalah akibat dari kedatangan pasukan Sekutu dan Nika yang nantinya datang ke Bali untuk bisa menjadikan Bali sebagai penghubung antara Indonesia dengan Australia. Terus juga nantinya menjadikan Bali sebagai pos penyerangan ke wilayah Jawa Timur hingga berupaya untuk menyatukan Bali ke dalam negara Indonesia Timur. Bahkan tadi teman-teman sudah lihat ya, bahwasanya Belanda mencoba untuk berkomunikasi atau berdiplomasi dengan I Gusti Ngurah Rai dalam rangka untuk membantu Belanda dalam membentuk negara Indonesia Timur. Tapi jawabannya adalah tidak. Dan itulah yang nantinya mengakibatkan I Gusti Ngurah Rai ini mencoba untuk tetap mempertahankan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Walaupun dalam perjanjian Linggarjati, Bali bukan merupakan bagian dari Republik Indonesia. Tapi kalau kita lihat bahwa I Gusti Ngurah Rai yang nantinya memimpin pasukan Ciung Wanara mencoba untuk melakukan peluncuran senjata terhadap polisi Nika yang akhirnya berdampak terhadap pasukan Sekutu dan Nika ini nantinya melakukan serangan secara brutal ke wilayah desa Adeng Marga yang akan menjadikan I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk melakukan perang puputan atau perang sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati secara terhormat dibanding harus tetap hidup dan nantinya ternistakan. Dan inilah yang menjadi kunci daripada pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran sampai titik darah penghabisan. Oke, ini adalah kesimpulan dari pertempuran Puputan Margarana. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan tarik kesimpulan dari konsep yang keempat, yaitu adalah berkaitan dengan perlawanan rakyat Makassar, di mana yang menjadi latar belakang daripada perlawanan rakyat Makassar adalah akibat daripada keinginan dari Belanda sendiri untuk membentuk atau menjadikan Makassar sebagai bagian dari negara Indonesia Timur. Bahkan kalau kita lihat, akhirnya Belanda mengirim Depot Specialitruppen yang dipimpin oleh Raymond Westerling dalam rangka untuk mengantisipasi atau menumpas setiap upaya dari rakyat Makassar untuk menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Nah, untuk mengatasi kedatangan dari Depot Specialitruppen ini, kita lihat bahwa rakyat Makassar atau pemuda Makassar, yang salah satu tokohnya adalah Walter Monginsidi, mencoba untuk membentuk sebuah laskar atau gabungan dari seluruh laskar-laskar di Makassar yang dikenal dengan namanya Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia atau nantinya disingkat sebagai LAPRIS, yang nantinya mencoba untuk juga menghadapi pasukan Depot Specialitruppen yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Kalau kita lihat dalam perkembangan selanjutnya, bahwasanya Raymond Westerling ini nantinya menghadapi kesulitan besar banget di Makassar karena rakyat Makassar ini tetap mempertahankan atau berupaya untuk menggagalkan pembentukan dari negara Indonesia Timur. Maka untuk mengatasi upaya pemberontakan dari rakyat, akhirnya Westerling membentuk sebuah metode yang nantinya diterapkan dengan namanya adalah metode Gestapo untuk menempas segala upaya perlawanan dari rakyat Makassar yang nantinya akan berujung terhadap pembantaian 40.000 rakyat sipil yang menjadi salah satu juga aib bagi Belanda karena Raymond Westerling nantinya menjadi bagian dari upaya pembantaian terhadap warga sipil dan nantinya menjadi salah satu juga bagian dari pengorbanan rakyat Makassar terhadap kemerdekaan Indonesia. Oke, teman-teman, karena materi kita sudah selesai, maka dari itu teman-teman tetap semangat ya, tetap belajar dan tetap ikuti kelas sejarah di Edo On, karena bersama dengan Kak Didah, kita pasti akan belajar sejarah yang sudah pasti menyenangkan. Kakak pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan dadah!